Sebelumnya saya ucapkan selamat malam semua. Terima kasih untuk teman-teman yang udah hadir lagi di sesi ketiga pendalaman uji kom kita untuk yang backend. So, hari ini kita akan coba untuk lakukan pembuatan sisa controller ya. Yang kemarin kan ada berapa tuh sisa? 3 ya. Ini baru 2 kita buat dan sisa 3 lagi. Ini Bima mengerjakan tugasnya dengan baik tidak? Bima tidak mengerjakan tugasnya dengan baik ya. Kita izinkan dulu. Niko, tolong jadi itu ya, jadi penyelenggara ya. Nanti kalau misalnya ada yang join, Prima tolong bantu ACC-in. Oke, saya anggap Prima mengerti. Oke. So, yang pertama kali kita lakukan itu adalah mengambil terlebih dahulu ini saya ya. Kemarin itu GitHub saya, dari GitHub saya. Ini nggak bisa disembunyiin kah? Jelek banget. Di sini itu template seharusnya kemarin tuh. Template. Nah, uji kom template ini saya coba lakukan cloning. Jadi saya buka dulu Visual Studio Code saya. Visual Studio Code. Nah ini ya, Visual Studio Code. Dah. Kenapa malah buka itu sih? Ini. VS Code. Ini mah project yang lain ya. Saya coba untuk buka terminal juga, setelah lebih ke bash. Git bash. Wih, berisik banget itu. Ya cece nggak Prima? Mantap, thank you Prima. Oke, di sini itu saya buka Git bash dulu, saya lakukan ini ya. Ada yang telepon, bentar. Download terlebih dahulu. Oke. Di sini berarti saya ke folder documents. Terus project. Di sini itu saya ada project nggak sih? Di sini itu saya bikinnya pasangan dokumen. Ada project. Oke. So di sini setelah kita masuk ke folder project, sebentar saya cek dulu. Di sini saya lakukan git clone. Jangan bilang nggak masuk lagi share screen-nya. Kenapa tuh? Oke, jadi di sini saya clone. Di sini copy, saya pastekan dan saya clone untuk template-nya. Ya, jadi nanti setiap kali saya mau ambil atau kalian mau ambil ya bisa tinggal di clone sih. Kalau misalnya ada update tinggal di itu aja ya, dilakukan pull. Loh, ini nggak mau ls deh. Oke, saya ke sini. CD project deh, sorry, ls.
CD template. Saya buka. Ini project lain ya. Oke, kita udah buka. Nah, barulah kita melanjutkan fungsi-fungsi yang sisaan dari yang kemarin. Jangan lupa kalau kalian masih baru pertama kali install, so kalian harus G itu dulu ya, di apa? npm install terlebih dahulu. Ada di sini saya harus install kayak gini. Nah, ini env-nya udah ada, jadi nggak perlu dirubah-rubah lagi yang lain. Nanti tinggal kita jalanin nodemon kita, baru kita coba lakukan testing ya, testing di bagian Postman. Oke, sembari menginstal, oke udah jalan. Di sini kita tinggal jalanin aja nodemon. Sorry, saya belum punya database, so saya harus bikin terlebih dahulu database saya. Jadi saya buka dulu Navicat. Nanti kita bikin query ya untuk database-nya. Jadi kita tunggu dulu Navicat saya. Di sini itu saya lakukan koneksi terlebih dahulu ke dalam database. Oke, database sebelum jalan, ini saya jalanin. Nah, ini saya lakukan koneksi. Setelah melakukan koneksi, ini tidak jalan koneksinya, woi. 3033. Seharusnya sudah jalan sih. Bentar, saya coba cek dulu portnya, apakah sudah sesuai atau belum. Kalian masih ada di sana ya? Connection 36. Oke, betul. Tes. Loh, kok nggak? Can't connect server localhost. What happened? Saya sebentar. Siapa tuh yang masuk? Oke, tunggu dulu deh. Well, sambil nunggu daripada kelamaan, kita coba. Oke, ini udah bisa start all. Ini harusnya udah bisa sih. Kenapa ya? Ah, ini dia. Ini udah bisa ya. Ini saya coba close connection. Oke, di sini berarti nanti kita bikin satu database. Ya, kita bisa aja bikin pakai query ya. Namanya itu tadi kita coba create database. Namanya itu adalah misal apa ya di codingan kita kemarin. Oke, namanya itu adalah dbogcom. So di sini saya bikin dbogcom. Kita tinggal run selected. Nanti kalau dia udah kebuka, kita tinggal use saja. Use kok user mulu sih? Nah, ini kita use database. Jadi ini ketika kita refresh, nanti di ugcom ya, ugcom udah muncul. Di bagian query kita pun sebetulnya sudah aman. Oh iya, kemarin query-nya belum saya share ya. Karena memang saya lupa untuk ngirim query-nya ya. Bentar.
ya CC kan. Oke, nice. Sekarang waktunya kita coba buat dulu yang tadi ya, tabelnya. So kita create table dengan namanya apa gitu kan. Kita bikin di sini users. Terus setelah itu kita buat di sini itu adalah kemarin ID, integer, auto increment, terus increment betul ya, primary key, key, bentar guys. Sabar ya. Tiba-tiba yang ngechat. Gak ada yang ngechat langsung tadi itu. Apa nih? Oh, kirain ada yang. Oke, tadi ya. Di sini kita pakai username, ya. Varchar 255 dengan not null ya kan. Terus kemarin tuh ada email juga ya. Email varchar 255 not null. Terus di situ ada password varchar 255 not null. Oke, ini saya jalanin. Message oke, berarti tabelnya udah jalan. Ini saya ambil aja ya. Coba kita refresh, tabelnya udah muncul. Ini saya buat di sini ya, users SQL. Nah ini ya. Terus kita fokus ke bagian model. Karena di bagian model kita udah buat di sini untuk get user by ID. So kita next ke get user by ID, di mana di sini itu ada beberapa yang perlu kita coba untuk buat, begitu. Kayak kemarin kita cuman harus memberikan di sini itu berarti query lah ya, query di dalam model kita. Di sini tuh kita buat di dalam row kayak yang pas kita get all ya. Get all user. Nah, di sini kita await udah pasti karena kita mau menjalankan sebuah sistem asinkronus. Dan kita execute query kita. Query-nya itu ada di sini tuh insert ini get ya. Berarti kita tinggal select aja teman-teman. Select bintang from ya, select bintang from users where ID yang kita panggil itu apa gitu. Dengan kita lempar nilai datanya itu adalah array ID kayak gini. ID yang ada di sini ya. Setelah itu baru kita tinggal return aja nilai dari rows kita. Oke, kalau di sini sudah selesai, kita tinggal masuk ke bagian controller kita, masuk ke bagian user controller. Kita buat di sini ya, export const get user by ID. Kita pakai asynchronous request dan respon. Di sini kita pakai try catch. Oke, di bagian try catch di sini itu berarti yang pertama kita lakukan itu adalah mengambil terlebih dahulu. Kalau di sini kemarin gimana? Sama ya. Kita get
ID kita dari parameter kita. Jadi nanti akan ada parameter yang diambil dari request kita ke bagian sini bentar. Params ya, pos. Gimana ya cara jelasinnya kalau misalnya nggak ada contoh tuh agak bingung. Nah ini yang di dalam database terjadi. Oke, ini sembari nunggu postman-nya kebuka, kita lanjutin dulu kodenya. And then di sini kita lakukan pembuatan sebuah variabel di mana ini kita await dari user model kita. Mana nih? Ya. .get user by ID kayak gini kan. Baru kita lempar ID yang kita dapat dari parameter. Berarti kan nanti dia masuk nih ke dalam sini. Nah, nanti dia akan menjalankan query yang ini dari user controller kita yang tadi. Setelah itu kita buat satu pengkondisian di mana ketika user.length kayak gini itu sama dengan 0, maka kita berikan return. Oke, ini postman-nya jalan ya. Sabar, karena ini laptop Windows jadi emang agak banyak requirement-nya ya, beda dari MacBook. Oke, sudah bisa. Di sini kita return respon statusnya itu adalah 404, di mana di sini kita berikan JSON message-nya itu adalah message user not found. Oke. Ketika user.length-nya adalah 0, maka berarti kita nggak nemuin si usernya gitu. Tapi kalau misalnya ternyata itu nggak jalan, ya kita tinggal kasih statusnya itu adalah status. Nah, 200 karena kita berhasil get ya, dengan memberikan JSON message-nya itu adalah let's say user array pertama. Array pertama itu artinya mengambil data yang kita ambil yang pertama kali gitu loh. Setelah itu untuk catch error-nya kayak kemarin, berarti respon status kita adalah 500 ya, yang artinya kita dapat sebuah message error message kayak gini. Ini ya untuk yang hari ini. Jadi sekarang udah ada satu lagi tambahan fungsi. Setelah itu kita panggil di bagian root kita di sini ya. Berarti kita import terlebih dahulu ya. Get user by ID. And then kita bikin satu endpoint router get. Di sini users /titik 2 ID karena kita butuh ID ya teman-teman. Get user by ID. Udah. Kita coba testing. Outbound index. Jalan. Tidak ada error kah? Oke, tidak ada error. Sekarang kita masuk ke browser. Kita coba /users. Kok cannot get? Sabar. 5.500 itu betul. Apakah saya nambahin API di awal indeks? Oh iya. Saya pakaikan API di sini biar lebih secure kayaknya nih. Oke, kita dapat, tapi belum ada data ya. Berarti kita lakukan post dulu. Oke. Di sini saya bikin new request karena ini untuk testing saya di project saya. Saya tambahkan request baru. Ini ya. Berarti kita lakukan post. Ajan lagi. Ntar ya guys.
Kita lanjut ya. Tadi sampai mana sih? Buka dulu kode. Oke, sampai di sini kita lakukan pause. Berarti masuk ke bagian body ya, teman-teman. Nah, di sini saya harusnya inputin itu apa aja ya? Saya lupa juga nih. Navigate-nya apa? Username, email, password. Oke. So di sini kita bikin username. Misal di sini admin. Terus di sini saya bikin email. Misal di sini admin @gmail.com. Terus di sini saya bikin password. Misal di sini saya bikin admin. Saya jalanin pause. Bahan parameters bla 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 bla. Oke, kita dapat lagi nih ya. Bentar. Bentar ya. Tanpa sabar. Saya lagi ngechat Ayang ini. Dia mau kumpul HP soalnya. Astagfirullah. Mana di record lagi. Terima kasih untuk ininya. Oh iya, username ya. Username. Oke. Coba send. Nice, di sini sudah created. Thank you guys untuk masukannya karena memang saya masih manusia biasa. Jadi saya masih bisa melakukan kesalahan. So, kalau kita sekarang melakukan get, maka kita akan mendapatkan nilai ID-nya dan lain sebagainya. Nah, sekarang ketika saya tambahkan /1 kayak gini, maka yang akan muncul iya sesuai dengan ID-nya gitu. Coba sekarang silahkan dites teman-teman untuk ngoding dulu nih. Ini modelnya dulu ya. Ini modelnya, silakan. Ini untuk yang controllernya teman-teman. Silakan. Agak banyak ya. Ini untuk rootnya silakan ditambah.
Oke. Apa? Pelan-pelan. Oh, sorry. Saya kira udah. Ini yang controllernya dulu. Silakan dites dulu ya. Jadi bentar, ini saya pause dulu. Oke, lanjut. Sekarang kita ke apa lagi nih? Model delete user. Ya, jadi ada yang baru masuk. Bagus. Bagus ya, Alim ya. Sebentar lagi sudah masuk saya. Gak apa-apa. Kenapa tuh? Kamu kayaknya sedang memberikan alasan. Welcome. Oh ya. Bentar. Kok tidak bisa unlock? Sekarang berarti kita masuk ke tadi ya, yang delete user. Di sini kita masuk ke bagian modelnya terlebih dahulu. Berarti query-nya udah pasti delete ya. Di sini kita bikin const. Let's say di sini saya taruh array result. Kita await db dot execute kayak gini. Untuk query-nya itu adalah delete from users where ID yang kita cari itu adalah apa gitu. And then di sini kita panggil ID kita yang kita taruh di dalam parameter. Baru kita lakukan return results kayak gini. Delete, oke, good. So setelah itu baru kita lanjut ke bagian pemanggilan fungsi yang ada di sini. Jadi kita export const delete user kayak gini. Ya benar, delete user. And then saya coba buat satu fungsi asynchronous request dan juga responnya apa. Kayak gini. Saya gunakan try catch. Sudah pasti ya, kita menggunakan try catch. And then seperti biasa karena kita membutuhkan ID, so kita harus request by params gitu ya. Params tuh yang di sini teman-teman. Nih. Ini tuh params. Karena kalau kita tambahin di sini, misal ID value-nya adalah 1 kayak gitu. Nah, ya kan yang ditambah ada di sini kan. Jadi misal key-nya adalah 1 gitu. Nanti dia munculnya di sini. Sorry, ID. Oke. Terus di sini salah satu ya. Karena delete itu kan butuh ini ya. Ibaratnya ya kita tahu gitu yang mana yang mau kita delete. Misal ID-nya yang 10. So ya kita tinggal delete yang ID-nya 10 gitu. Dan itu wajib teman-teman tuh tahu dulu gitu apa yang mau kalian delete. Misal kalian mau delete berdasarkan nama, tapi aneh sih kalau berdasarkan nama. Biasa orang tuh berdasarkan ID lah. Ya, kalau berdasarkan ID masih masuk akal karena memang ID itu sudah pasti unik gitu. Ya, berarti di sini kita kita panggil ID kita ambil dari request by params kayak gini. Setelah kita dapat ID kita dari params, kita bikin satu variable result yang isinya itu adalah await dari user model kita. Wih, URI error. User model dot delete user. Ya, di sini kita panggil ID-nya. Jadi nilai ID yang kita panggil di request param, ya, kan dapat nih ID. Nah, kita teruskan ke bagian user model yang fungsi delete user. Dari yang delete user, ID-nya akan masuk ke sini terus dilempar lagi ke sini untuk menjalankan query. Kayak gitu cara jalannya ya. Nah, resultnya ini berarti kita bikin satu kondisi. Jadi ketika result itu di sini affected rows-nya itu sama dengan 0. Maka ada yang bermasalah. Kita respond.statusnya ya, respond.status. Ini kita return ya, jangan lupa di return kayak gini.
Respon.statusnya itu adalah 404 dengan JSON message kita itu adalah, wih, apa ini ya? Oke. Di sini ya. Message user not found. Gitu. Terus kalau dia berhasil, kita respon statusnya itu adalah 200 dengan message-nya itu adalah nilai dari message adalah let's say nilai dari result boleh, atau gini deh, kita tambahin dulu user deleted. Nah, baru kita kasih tahu apa yang di delete gitu ya. Di sini result berarti. Kayak gini boleh juga. Baru nanti di bagian error kita tinggal kasih status 500 dengan JSON message-nya adalah error.message. Kayak gini. Ini udah oke sih. Baru kita coba jalanin di bagian roots kita, cari user roots. Di sini berarti kita harus import terlebih dahulu ya teman-teman. Delete message, delete user. Terus di sini kita tinggal pakai, saya ganti dulu word wrap. Tinggal kita ganti, kita tambahkan router dot delete ya. Jadi untuk metodenya itu adalah delete di sini. Nanti kita gunakan yang delete. Di sini itu kita gunakan users slash kita butuh ID, berarti kita titik to ID kayak gitu, and then delete user. Oke. Waktunya pembuktian, kira-kira saya coba tambahkan terlebih dahulu. Body di sini itu kayak gini. Kita post, let's say di sini admin 2. Kita send admin 3. Oke, kita ada 3 data ya. Jadi ada 3 admin dengan 3 data. Kita coba untuk get, berarti nanti semua data itu akan muncul di sini. Setelah itu sekalian testing yang by ID, kita coba get 1, maka yang muncul hanya data yang kita panggil. Kita 2, maka yang muncul hanya data 2. Kalau 3 juga sama. Setelah itu, let's say saya mau hapus data paling terakhir gitu ya, pakai method delete. Di sini ketika saya delete, apakah yang akan terjadi? Error. Mantap. Kenapa bisa error? Karena katanya not found lah. Bisa not found. Tadi ada, sekarang tidak ada. Nah, kan? Pusing. Datanya masih ada di sini. Kita coba untuk breakdown dulu kode kita. Tapi tadi dia kasih error kita itu di bagian user not found katanya. Bentar, apa yang salah? Teman-teman kalau misalnya ngelihat ada yang salah boleh lah, silakan bantu. Request return result affected related, kita ambil ID, ya betul. Katanya itu user berarti tidak ada affected rows ya. Affected rows. So, pasti ada yang salah. Karena kalau dia berjalan dengan baik, seharusnya tidak ada yang masalah sih. Kita coba console.log terlebih dahulu, result kita apa isinya. Terus di bagian sini kita coba console.log ID-nya kira-kira masuk atau enggak. Atau query kita yang salah. Kayaknya sih query kita tidak salah ya. Delete from users where ID itu adalah ID. Terus kita return result. Kita butuh ID, betul, results ID. Oke. DB execute. Harusnya masalah di bagian controller sih.
Kita coba jalanin terlebih dahulu, berarti kita tes. Kita tes di sini. Tidak muncul. Wih, apa iki yang salah, wih? Apa yang salah, Nat? Lihat dong. 404. Sabar. Kita cek. Mereka ada. Waduh, baru juga mendarat. Oke. Apa yang salah ini, wih? Pusing kepala. Gimana sih fiturnya create user? Dia 404 sih. Password status JSON message user not found. Ini berarti result affected rows-nya tuh sama dengan 0. Salah di Kontrol typo lagi. kagak. Controllernya udah betul. Jangan ngomong kasar ya. Rootnya. Routing. Oh iya, routingnya kita nggak cek ya. Oh alah, di sini kurang kasih slash ya teman-teman. Itu dampaknya tinggi banget gara-gara nggak ada slashnya doang. Kenapa nggak ada slash? Jadinya nanti local hostnya tuh bakalan nyambung sih. Nah, dikasih slash. Thank you Pak Nata sudah memberikan saran. Enggak, harusnya jalan. Nah, ini udah jalan ya. Dan rows affected rows-nya juga udah masuk. Berarti ketika kita get yang 3 udah pasti not found karena udah habis. Udah dihapus gitu lah. Nah, untuk kita get all user tinggal sisa dua data atau data yang tadi kita sudah hapus sudah tidak ada lah ya. Berarti untuk update lagi. Untuk yang delete sudah berhasil. Tadi masalahnya di bagian sini ya, di bagian users yang ini. And then di bagian user controller kita coba tambahin lagi. Update dulu ya di bagian modelnya terlebih dahulu. Di sini kita bikin berarti ini konsol-konsolnya boleh dihapus lah. Karena kita sudah dapat errornya itu di mana. Pantesan tadi console.log-nya nggak jalan sih. Tapi harusnya console.log jalan nggak sih? Ayo dah, pusing ya. Oke, untuk yang bagian update di sini, kita butuh itu karena update, kita tidak hanya butuh ID, ada banyak yang kita butuh. Ya, salah satunya salah banyaknya itu ada username-nya. Terus passwordnya juga. Kita berurutan aja ya, sesuai dengan yang atas. Email, terus juga password kayak gini ya. Kenapa ID, username, email, password kita butuh masukkan? Karena ya kita mau melakukan update sebagian besar data gitu ya berdasarkan ID. Nah, itu cara mikirnya gitu. Jadi berdasarkan ID kita update sesuatunya itu apa? Username sampai ke password. So, untuk query-nya kita bikin di sini tuh berarti results. Kita buat satu variabel, kita destructuring array di dalam variabel result, terus kita await db.execute. Baru di sini kita bikin query kita update dari table users. Kita set, let's say username-nya jadi apa, gitu kan? Emailnya, jadi apa? Terus passwordnya jadi apa? Ya kan? Berdasarkan atau di mana ID-nya itu sama dengan apa? Gitu. Ya, jadi cara bacanya kayak gitu. Setelah itu kita baru lempar nilai username, email, password, dan ID kita gitu. Dan setelah itu baru kita lakukan return ya. Di sini saya return nilai daripada resultnya. So, ini adalah query standar untuk melakukan update teman-teman. Jadi silakan dilihat. Setelah itu barulah kita buat satu fungsi di sini. Kita export dulu const update user dengan menggunakan asynchronous kayak gini.
Terus kita request dan juga responnya taruh di dalam parameter. Baru kita buat try catch kayak biasa. Jadi, oke. Di sini saya panggil const untuk mengambil ID terlebih dahulu. Udah pasti ID itu ambilnya dari request params, ya. Baru kita sekarang request juga, tapi dari body. Apa aja? Ada username, ada email, ada password. Kayak gini. Dari mana? Ini baru kita request dari body-nya. Ya. Kalau kita lihat di bagian postman, di sini tuh ada params dan juga ada body ya. Jadi kita bisa request by body dan juga params. Karena kan memang kebetulan untuk update ini butuh ID dan username, email dan password, so kita panggil menggunakan body dan juga params. Baru setelah itulah kita buat satu variabel, nilainya result. Kita tinggal await. Sorry, bentar. Sebetulnya ini bisa kalian lakukan request terlebih dahulu baru try catch sih. Kayak gini. Ya. Tapi boleh juga lah di dalam. Jadi nanti kita tahu dia error atau enggak sih. Bebas lah, kalian nanti mau kayak gimana. Nah, di sini kita tinggal await user model kita. User model, mana user model? Nah, ini ya. Dot update user. Update user. Nah, nilai update user ini kita lempar ID, username, terus juga ada apa tadi, email, password gitu ya. Ya, kayak gitu. Saya gedein. Setelah itu kita bikin satu pengkondisian. Ketika result kita itu ternyata tidak memberikan efek gitu ya. Affected rows itu sama dengan 0. Berarti kita tidak nemuin data user kita. Sini kita tinggal return aja. Responnya itu adalah 404 karena kita tidak menemukan ya. Kayak biasa ya. Page not found atau apa ya, biasanya kita gunakan 404. Terus di sini message-nya itu adalah user not found. Kayak gini. Oh, sorry. Gini. Setelah itu barulah kita bikin respon status untuk ketika kita berhasil. Berarti 200. Oh, sorry. Kalau mengupdate ya berarti kita gunakan 200. Terus di sini JSON-nya adalah message, let's say user updated. Terus di sini kita panggil result. Boleh. Kalau dia error ya itu tinggal respon statusnya adalah 500 kayak gini. Terus JSON message-nya adalah error message. Nah, udah deh. Jadi ini untuk yang bagian controller, ini untuk bagian yang model. Silakan di foto, di codingin. Tapi sebelum kalian codingin, kita coba masuk ke roots-nya terlebih dahulu dan kita lakukan testing. Di sini saya buat satu router baru. Berarti kita pakai apa ya? Sebenarnya ini ada banyak. Jadi bisa gunakan put, bisa gunakan patch, tapi kita coba pakai put. Nah, ada yang ngechat tadi ya, bentar. Oh, nggak ada. Nah, put di sini kita berikan /users /2 ID. Jadi dia tetap butuh ID ya, teman-teman. Di sini kita tinggal panggil fungsi update user. Nah, di sini kita tinggal panggil fungsi update user. Oke, nggak ada masalah. Kita coba lanjut ke bagian postman. Kita tes. Misal ID 2, saya mau ganti metodenya menjadi put, terus kita mau ganti let's say namanya itu bukan admin lagi sekarang gitu ya. Misal namanya adalah Nico. Terus emailnya saya ganti tapi passwordnya sama. Biarlah admin 2. Kan di sini admin 2 ya.
Kita coba tes kira-kira berhasil atau enggak. Oh, ternyata berhasil nih. Infonya itu adalah raw match 1, change 1, warningnya 0. Terus ada affected rows karena memang ada yang kita ubah gitu ya. Dan lainnya lah. Ketika saya coba get yang ID-nya 2, tadinya itu adalah admin, sekarang berubah jadi niko@gmail.com. Ya. Kalau kita get semua, datanya pun tetap sama lah. Nah, kalaupun kita tes di bagian database, kita coba refresh ya. Saya refresh. Ini saya refresh. Ini saya refresh. Nah, ini datanya sesuai itu. Ada Niko yang tadi kita update. Passwordnya tetap admin 2. Berarti API kita sudah berhasil? Sudah berhasil. Misal teman-teman mau testing gitu ya. Nanti untuk di bagian front end, nah ini udah berhasil nih, udah bisa. Tinggal panggil metode-metode yang ada di sini dengan menggunakan ya API dan endpoint kalian tuh kemana. Berarti next kita tinggal bangun sebuah sistem. Sistemnya apa? Misal pendataan, rapot kayak gitu kan. Rapot itu perlu ada nama, ada misal detail-detail rapot gitu lah, ada nilai, agama segala macam. Nah itu nanti dibikin satu table, baru nanti kita hubungkan. Besok kita coba untuk pelajari sistemnya. Jadi ini untuk pembagian API-nya sudah berhasil. Gitu. Kira-kira ada pertanyaan dulu teman-teman? Silakan yang ingin bertanya. Saya takutnya sesat di jalan, gitu doang. Oh iya, belum saya nyalain ya. Ntar saya nyalain dulu. Yuk, silakan yang ingin bertanya. Ini udah saya nyalain mic-nya. Ya, Niko. Kenapa Niko? Oh, Ya. nanti GitHub-nya di update lagi gak? Update dong. Tenang aja, saya akan selalu update ini. Nanti GitHub-nya di update lagi gak? Takut. Pak nggak bisa pakai SQLite aja Pak. Boleh, siapa tuh yang mau pakai SQLite tadi? Saya. Pak nggak bisa pakai Saya ini siapa SQLite sih? aja Pak. Oh, boleh. Saya. Parel ya? Ya. Boleh rel, boleh. Kalau mau pakai SQLite boleh, bagus malah. Saya tuh kenapa pakainya query? Pertama Pak. tuh biar kalian tuh jago query sih, jago SQL dan bisa database gitu. Tapi kalau mau pakai SQLite boleh, bagus malah. Gitu ya. Sini saya push, commit dulu. Oke Pak, siap. Nice. Oke Pak, siap. Adding models and controller for user update and delete. Oke. Git push origin. Udah saya update ya. Nanti silakan di pull untuk dapet lengkapnya kayak gimana. Kita coba tes di sini, saya refresh. Oke, ini udah adding model for controller for user update and delete. Ini sudah nambah kodenya. Ingat ya, codingin dulu sebelum kalian Iya, maksudnya jangan cuman copy paste, karena kalau jadi programmer copy paste tuh terlalu simple dan kalian nanti nggak belajar gitu. Ya, jadi ini untuk pembelajaran supaya kalian tuh bisa membuat sebuah sistem ya minimal yang sederhana dulu lah. Kira-kira ada pertanyaan lagi yang lain? 2 orang doang nih yang nanya malam ini. Ada Bima, yuk Sapiero kenapa? Saya iseng aja nanya. Sebenarnya saya tuh bingung Pak, kan kalau misalnya kita nge-delete saya iseng aja nanya sebenarnya saya tuh bingung kan kalau misalnya kita nge-delete gitu user ID 3 misalnya terus udah ke-delete kan tuh nah pas kita seharusnya sih itu default itu, dari database ya, karena kan yang tadi saya bilang bahwa ID itu unik gitu ya kan, ID itu unik. Jadi ketika kita lakukan
penambahan lagi, maka ID yang unik itu sudah diambil. Ibaratnya gini Savero, kamu nih punya ID Nick gitu kan, kamu meninggal misal, sorry nih ya, maksudnya nggak doain kamu meninggal gitu, nickmu nggak mungkin dipakai sama orang lain kan, nickmu akan yaudah habis gitu, nggak akan tiba-tiba ada orang lain yang menggunakan nickmu karena ya itu unik gitu, kamu mati ya sudah, nickmu akan ikut mati gitu loh. Jadi ya konsepnya kayak gitu seharusnya, paham nggak Savero? Paham Pak. Oke. Makasih Pak. Iya sama-sama. Saya nggak doain kamu mati ya, Paham Pak. bercanda ini. Oke. Oke. Makasih Pak. Yang lain? Oke. Hai. Ayo dong, yang lain nggak ada lagi yang nanya. Boleh tuh pertanyaannya kayak Sapiero ya kan, aneh-aneh, tapi ya bisa saya jelaskan lah. Pak mau nanya nih. Ya, Keunggulan antara SQLite sama query itu Pak mau nanya nih. SQLite keunggulannya apa? Keunggulan antara SQLite sama query itu oke. gimana ya? Jadi gini, SQLite kalau keunggulannya apa? berbicara Query tentang keunggulan, pasti keunggulannya apa? SQLite dan query itu punya keunggulannya masing-masing. Salah satu keunggulan SQLite itu adalah kita bisa melakukan migrasi data, terus juga kita bisa langsung melakukan pembuatan secara otomatis untuk table, database dan lain sebagainya lah. Ya, karena SQLite itu mirip sama kayak kita menggunakan Laravel gitu. Data itu bisa kita get, bisa kita ambil, baru nanti kita tinggal migrate. Jadi semuanya secara otomatis. Nah, sedangkan SQLite itu nggak bisa. SQLite lagi. SQL itu nggak bisa. SQL itu nggak bisa. Query basic itu nggak bisa. Jadi kalian harus ambil database terlebih dahulu, and then kita export lagi, baru kita import, dapat database, baru itu kita bisa jalanin. Tapi lebih mudah kalau menurut saya Pak, kalau kalian belum terbiasa dengan objek gitu ya di dalam JavaScript, menggunakan SQLite itu agak tricky. Karena ada beberapa properti yang mungkin kalian tuh nggak paham gitu. Gimana cara jalanin ini supaya bisa let's say sinkronusnya tuh jalan gitu lah. Nah, itu kadang suka orang tuh bingung gitu. Terus ada beberapa properti kayak misalnya kita mau membuat table, atau mungkin ya kalian mau buat apa ya? Misal data gitulah. Misal tipenya apa kayak gitu. Kalau di SQL itu kita nggak butuh banyak properti yang kayak di SQLite gitu. Jadi ya plus minus, mungkin di bagian developmentnya dia plus lebih baik, mungkin di bagian terhubung dengan database juga lebih baik. Karena SQL itu bahasa asli dari database gitu loh. Jadi lebih mudah kalau misalnya kita mau pakai SQL aja gitu daripada menggunakan SQLite. Gitu sih Niko. Tapi kalau misalnya ditanya mau pakai yang mana ya itu tergantung dari project. Kalau bisa projectmu tuh cepat, harus butuh ya besok harus jadi ya kita pakai SQL aja. Karena SQLite itu agak sedikit susah untuk bagian pengembangan gitu loh. Banyak errornya juga. Kalau kalian ngerasa ketika kalian ngoding pakai SQLite pasti banyak errornya. Wajar karena memang itu agak gimana ya? Memang agak sedikit tricky gitu. Atau kalian bisa gunakan juga ORM lain seperti Prisma yang lebih mudah untuk melakukan pembuatan misal table, data, tipe data kayak gitu. Gitu sih Nick. Oke, Pak. Yang lain? Oke, Pak. Atau sudah? Kalau memang sudah, biar kita akhiri meeting kita pada malam hari ini ya. Sebetulnya masih banyak yang harus kita bahas besok, so persiapkan diri karena memang di Ujikom kali ini tuh saya mencoba hal baru untuk menambahkan Express.js. Jadi saya harap semua bisa dapat nilai yang terbaik dan memberikan effort yang terbaik juga gitu ya. Jadi jangan cuman harapannya aja nilainya yang terbaik tapi effortnya tuh kurang. Nah kalau kayak gitu ceritanya nanti
ya nggak adil gitu ya untuk teman-teman yang mungkin sudah berusaha yang terbaik gitu. Mungkin itu aja untuk materi kita hari ini dan kelas kita. Kita lanjut lagi di kelas-kelas kita yang lain. Terima kasih semua dan jangan lupa untuk terus belajar. Thank you semua. Login. Thank you, Bang.